Haleluya Yesus. Sungguh kami bangga memilikimu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, karena Tuhan hari ini kami jemaat yang ada di GPKD Menuya Maru Bapa bersuka cita, di mana Tuhan kami mau merayakan, memperingati hari kelahiranmu Bapa. Kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau, kami boleh menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan Tuhan terus hadir dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hingga hari ini Tuhan, kami penuh dengan sukacita, karena kami Tuhan mau berjumpa Engkau, Yesus yang lahir, yang sudah Tuhan menebus segala dosa-dosa kami, dan kami boleh menikmati kemuliaan Tuhan, karena Tuhan yang sudah Tuhan, yang sudah memulihkan kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga, hari yang terindah yang kami boleh lakukan saat ini. Engkau kumpulkan kami umat-umat-Mu untuk kami bersama-sama bersuka cita, bersorak-sorai, memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan umat-umat-Mu, semua kami yang sudah hadir pada saat ini. Kami penuh dengan sukacita, karena kami boleh bersorak-sorai memuliakan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sudah menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami taruh ibadah ini dari awal pertengahan, dan biar boleh beradab tuntunan kuat kuasa-Mu Bapa, dan Engkau bertata di setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu, dan kami hamba-hamba Dia akan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Urapan-Mu terus menyertai kami semua, sehingga Tuhan kami penuh dengan sukacita untuk Tuhan melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami kepadamu, dan kami mau buka habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan memuji dan melewatkan nama Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Sama
ini kita akan masuk dalam pembacaan nubuatan. Mika 5 ayat 1. Tapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang perjuangannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 1 sampai 10. Ayat 10. Lukas 2 ayat 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pembahasan lilin Natal dan sambil kita nyanyikan pujian malam kudus.
Puji Tuhan, lilin-lilin Natal telah dinyalakan daripada saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan Allah Roh Kudus.
Engkau ada bersama kami, karena Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, ibadah yang penuh sukacita. Kami merayakan hari kelahiran Juru Selamat yang Engkau anugerahkan untuk kami semua, yang saat ini kami sedang nikmati keselamatan demi keselamatan, hari demi hari. Sempurnalah segala ciptaan-Mu, segala karya-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu limpah dengan kesukaan besar, bukan karena kami kelimpahan dengan sesuatu yang lahiriah untuk kami makan, minum, pakai, tetapi karena kami limpah dengan kekuatan ilahi. Kami limpah dengan kebangunan rohani yang terus dibangun hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami rindu dengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Kita penuh sukacita, kita penuh kekuatan Tuhan, kita penuh dengan karya Tuhan yang Dia nyatakan hari-hari ini. Acara ini hampir dibatalkan kemarin ketika kami dengar ada penyampaian, ya, karena memang harus seperti itu yang terjadi. Namun kami bersyukur ketika dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya, bahwa di tempat ini saya hitung-hitung tidak sampai 20 orang. Kalau dikatakan 30%, kita ini lebih sedikit daripada presentasi, karena kapasitas normal tempat ini bisa tampung sampai minimal 60 orang. Jadi kalau 20 orang berarti sudah 30%. Puji Tuhan. Katakan amin. Saya bangga hari ini jemaat, justru ketika saya datangi keluarga Meweng Kang Baso dengan maksud mau konfirmasi bagaimana orang mau baking atau mau baking di masing-masing rumah. Tapi dengan begitu optimis, dengan begitu meyakinkan, keluarga hamba Tuhan ini juga mensupport, tetap kita laksanakan. Memang saya tidak sampaikan kepada jemaat yang ada di kompleks atas sana, karena yang dengar langsung saya di sini. Kemarin begitu saya turun, puji Tuhan. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi ini anugerah Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa hari ini kami benar-benar merasakan kelimpahan yang luar biasa, karena hari ini kami diteguhkan lagi sukacita kami dengan anak kami Sally. Tuhan tadi cuma suruh pasang lilin, nah suruh bersaksi. Dia hari ini 26 tahun. Ya, puji Tuhan. Kami tidak pernah rayakan hari ulang tahunnya selama ini, karena memang di tanggal 24 biasa orang lagi sibuk. Kalau di Manado pasti ke Presmart dan sebagainya. Kalau yang di lain-lain tentu pokoknya sibuklah untuk segala sesuatu terabaikan. Walaupun saya tidak pernah melihat anak ini protes-protes orang tuanya, siapa yang lain-lain dia cuma kue begitu bangun, makan tengah malam ada surprise. Saya tidak bikin surprise sama dia, tapi pagi-pagi saya surprise di depan sini. So Gunung PC, untungnya tidak tembus di sini. Ternyata orang pulang tadi malam naik itu air luar biasa. Saya kaget sekali, kena shock juga. Saya pikir aduh bikin bagaimana ini. Saya merasa gimana ya. Tapi puji Tuhan, ya semua dia pas ukur di lantai untuk depan sana mau masuk pintu. Dia tidak lanjut ke sini. Kalau lanjut sudah hilanglah segala kemuliaan. Puji Tuhan. Dan memang sudah peristiwa itu selama kami di sini itu sudah lazim bagi kami, tidak asing lagi, karena pernah Natal memang tidak bisa bikin apa-apa, karena di sini sama dengan kebun PC, semua PC masuk di sini. Puji Tuhan sudah ditimbun, tapi hampir dia rugi. Memang mungkin ada kesalahan sedikit kemarin. Itu yang di depan memang saya pikir harus dibuka sekitar
minimal 5 cm supaya air dia langsung masuk lagi. Tapi so lupa karena pulang tadi malam so hampir jam 11. Puji Tuhan. Saya lupa suruh sorong lagi untuk supaya ketika penuh air dia bisa masuk lagi, nggak akan. Ya puji Tuhan, semua terjadi aman-aman saja, tidak ada yang korban yang serius. Dulu memang ya alat-alat musik berapa kali baptis ini, keyboard speaker kursi, coba lihat itu kursi yang sana itu bekas-bekas tato dari PC. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, inilah kemuliaan kesempurnaan Tuhan yang kita mau bicarakan saat ini, bahwa kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Katakan amin. Saya angkat tema ini karena memang ini adalah satu ukuran, satu bentuk kepribadian, satu bentuk manusia yang Tuhan inginkan. Karena ini bukan disampaikan oleh salah satu nabi atau rasul, tetapi yang bicara ini adalah Yesus sendiri. Ada banyak hal ketika saya lihat di akhir daripada pasal 5, Matius 5 ini, dia menyimpulkan bahwa menjadi sempurna, harus menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Puji Tuhan. Saya melihat bahwa kalau dikatakan sempurna itu tidak ada manusia yang bisa memastikan kesempurnaan itu seperti apa. Karena dalam hukum kualitas atau mutu yang sudah terakhir diraih itu harus ditingkatkan lagi. Itu kalau kita bicara tentang mutu. Kalau dulu orang pakai contoh mutu untuk alat komunikasi, dulu orang anggap mungkin kalau yang Nokia itu agak besar, itu so paling top. Tapi sekarang pegang itu orang bilang kuno sekali. Karena yang sekarang sudah layar sentuh, sudah Android. Bahkan ketika Android bermunculan, jadi dia tidak ada standar. Tapi kita memiliki sebuah standar kekal. Katakan standar yang kekal. Itulah kesempurnaan seperti Bapa di surga. Katakan amin. Mari kita baca dulu bagian ini. Kita buka dulu Injil Matius. Kita baca satu ayat, bagian ayat yang terakhir. Mari kita berdiri. Kita baca Matius 5 ayat 48. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Puji Tuhan, katakan amin. Bahwa kita menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Ini saya katakan tadi bukan dikatakan oleh salah satu nabi ataupun rasul ataupun guru-guru yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi ini adalah guru maha guru, yaitu Yesus sendiri. Dia adalah segala-galanya. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang sudah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang tidak berubah walaupun statusnya di hadapan manusia pernah memiliki status yang paling rendah. Orang bilang dia cuma tukang kayu. Orang bilang dia anak tidak jelas. Orang bilang dia dari keturunan yang mungkin, kalau kita lihat garis keturunan, saya pernah bahas soal genetika, garis keturunan manusia termasuk Yesus sendiri, orang pernah bahas. Dan saya melihat bahwa dari garis keturunan Yesus, sesungguhnya dia tidak melintasi garis keturunan yang bersih adanya. Tetapi kenapa dikatakan sempurna? Ternyata dia lahir dari sebuah garis keturunan yang bukan sedikit keturunan yang jelek-jelek juga. Kalau bilang dia dari keturunan Yehuda pernah bikin masalah. Kalau dia bilang keturunan dari yang sebelum-sebelumnya, dari keturunan Yakub pernah bikin persoalan. Yakub pernah bermasalah. Kalau dia bilang dia dari keturunan Abraham, sekalipun kita tahu bahwa Allah menyatakan Abraham adalah
Bapa segala orang beriman, Bapa segala orang percaya. Boleh dikatakan bahwa Abraham itu adalah seorang bapa yang sempurna. Karena memang Allah mengakui dia dari segala yang dia lakukan itu adalah benar adanya di hadapan Tuhan. Tanpa dia banyak mulut, tanpa dia banyak protes, tanpa dia banyak dalil, tanpa banyak dia untuk mengeluh. Sekalipun mempertaruhkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, tetapi ketika dia lakukan itu, maka disitulah Allah menetapkan dia sebagai Bapa segala orang percaya. Dia ditetapkan yang pasti bahwa dia adalah salah satu manusia yang sudah mencapai seperti Bapa di surga. Karena dia memiliki banyak anak rohani. Standar hidup kita secara manusia yang sudah rohani sesungguhnya, itu adalah Abraham yang memang firman Tuhan juga mengatakan demikian. Karena Yesus juga ada beberapa kali dia katakan bahwa Abraham itu adalah seorang bapa yang boleh dikatakan bapa yang sempurna. Tetapi apakah Abraham tidak pernah melakukan kesalahan? Dia pernah berdusta. Dia pernah merasa terancam karena ketakutan, dan dia harus berdusta. Bilang kita ini anak kakak jangan bilang anak laki dan kita mati di sini. Tapi apa yang terjadi? Peristiwa itu pernah menimbulkan malapetaka di tempat di mana dia berada, dan dia sempat berdusta di sana. Tetapi kita melihat, jadi kalau kita lihat itu dari unsur-unsur yang kita cari-cari titik-titik kelemahan dari setiap pribadi, maka itulah banyak orang nanti menggeserkan, bahkan nanti berdiri pada posisi di mana dibilang tidak ada manusia sempurna. Dan memang Paulus juga ada, dia katakan bahwa dia bukan berarti dia sudah sempurna. Tetapi kenapa Yesus bicara demikian? Kenapa Yesus katakan harus sempurna? Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena ini adalah ukuran untuk kita diakui sebagai anak yang dikasihi, ukuran untuk kita menjadi bapa yang ditokohkan. Ingat bahwa kita dalam generasi ganti generasi, kita pernah menjadi anak, dan dari anak kemudian berkembang, makin hari makin besar, dan ada saatnya kita menjadi bapa. Yang pasti bahwa yang sempurna itu datang dari surga. Dan ketika sempurna itu ada di dalam dunia ini, ada di muka bumi ini, maka kesempurnaan itu yang membawa kita untuk bisa menempati surga yang kekal. Saya mau katakan bahwa saya tadi malam sangat tertarik lihat ada 4 orang ibu waktu ganti naik, kalau bisa naik angkat tangga, hela ini, hela sana, tarik, macam-macam, sibuk sekali. Saya berpikir kemarin, sudahlah cukup, pokoknya ternyata orang mata lebih jeli untuk membuat sesuatu yang lebih indah. Saya pikir sudah cukup yang di sini, oke, lanjutkan yang tahun lalu, tinggal ganti ini tema, sudahlah begitu. Tapi satu bilang begini, kalau dilihat, saya lihat dari 4 orang ini beda semua DP tanggapan. Satu maunya begini, satu maunya begitu, satu maunya yang sana, satu maunya yang sini. Saya lihat begitu, walaupun nyandak sampai paku hela rambu. Cuma saling kasih pendapat. Saya lihat Ibu Gembala, wah, cukup tegas sekali dia tadi malam. Mungkin termasuk capek, tapi bagaimana mencapai sebuah kesempurnaan itu? Itu karena saling menerima. Kalau nak saling menerima, ini kau mau jadi apa di sini? Pasti begitu pulang satu akan ngomong begini, kita kok suka begitu, kita kok suka begini. Tetapi kesempurnaan itu bukan karena semua ini pas ukurannya, akurat. Kalau ini 1,5 cm pas, ini boleh lewat 1 mili. Untuk yang tengahnya, untuk
Yang sebelah kirinya harus pas gini. DP rata memang dapat betul. Ini kalau diukur banyak yang mungkin nak sesuai DP rata. Sama di Milan di bagian depan juga agak ada lengkung sedikit di sana. Tapi ketika kita melihat ini dengan sukacita, maka sebenarnya itulah sikap kesempurnaan yang kita miliki, yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kalau kita akan lihat bagian-bagian yang disampaikan mulai dari ayat 17 ya. Dari ayat 17 untuk kitab Injil Matius ini, Yesus mau memperbandingkan pribadinya dengan hukum Taurat. Jadi dalam bagian ini dia membandingkan. Dia katakan bahwa tidak mengapa kalau kita mau baca di sana. Jadi dalam Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan begini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang, dia bukan mendobrak untuk ganti. Ini hukum nak relevan. Ini hukum yang bukan begini yang Bapak bilang. Tetapi dia katakan bahwa dia mau menggenapi hukum Taurat. Dia menggenapi. Nah, berarti bahwa kalau standar Yahudi, standar orang Israel, standar orang-orang yang menganut hukum Taurat, agama Yahudi, itu memang harus demikian. Mereka lakukan itu harus pas sesuai hukum ini. Yang boleh kurang, kalau kurang kena hukum. Kalau ada campuran apa itu, wangi-wangian, minyak zaitun dan sebagainya, itu kalau salah takaran itu pasti rusak, itu pasti akan berbau, itu pasti tidak bisa dipakai. Nah, ini contoh-contoh yang mereka tampilkan itu adalah atribut-atribut lahiriah, materi, semuanya harus standar begitu. Kalau kambingnya harus begini, dan memang itu perintah dituliskan begitu. Tetapi apakah itu bisa dicapai oleh semua orang? Kita bersyukur kita nggak melakukan seperti hukum Taurat ini. Kita bayangkan kalau dalam setiap bulan atau setiap berapa bulan, dalam setiap tahun kita harus siapkan domba dan macam-macam. Ada agama yang meniru itu. Memang mereka lakukan, cari kambing, cari ya sejenisnya, harus standar umurnya, bentuknya dan sebagainya. Kita bisa bayangkan kalau itu mungkin ada yang meniru dari situ sampai pergi ke bagian-bagian kecil suku bangsa. Saya pernah dengar sejenis kalau cerita ini di Toraja bagaimana kalau orang mati takut, kalau tidak siap, keluarga yang tidak siap nanti mesti cari apa kerbau yang belang, kerbau yang modelnya harus pas untuk menyatakan jati diri dalam masyarakat. Nah, ini standar kesempurnaan yang diukur oleh manusia. Tetapi kita bersyukur standar kesempurnaan Bapa di surga bukan melihat Jessica tampil WL mungkin dengan suara yang tidak begitu menggelegar, tidak begitu merdu. Ini tidak pas untuk jadi WL. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Atau misalnya Ellen ganti nanti, Ellen banyak gerakan, puji Tuhan. Memang Ellen ini agak lincah dia. Mungkin orang suka yang begitu. Atau Yuri tenang-tenang tapi menghanyutkan, haleluya. Jadi bukan itu. Allah menerima kita apa adanya. Sebenarnya itu kesempurnaan. Ketika kita menerima sesama kita apa adanya. Bukankah di situ ada kasih?
berbicara Natal itu adalah kasih. Apakah Yesus itu memenuhi standar manusia untuk dinobatkan dia sebagai raja di atas segala raja? Dengan standar kelahiran paling hina, orang paling miskin pun di zaman itu yang ada mungkin melahirkan di kandang domba. Tapi Yesus sudah memilih keluarganya, Yusuf dan Maria, bukan kebetulan, tetapi Allah membuktikan di sini ada anak Allah yang maha tinggi, bahwa anak ini adalah sempurna seperti Bapa di surga, dan dia tidak perlu lahir di istana yang megah, dia tidak perlu lahir di tempat bangunan atau di kota yang begitu megah. Kenapa dia tidak lahir di Yerusalem? Tadi pembacaan Mika 5, engkau Bethlehem, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, kota yang paling kecil lagi. Kenapa bukan Yerusalem? Disinilah Allah menyatakan kesempurnaan itu bukan ukuran materi, tetapi menerima apa adanya. Apakah itu tempat? Kita tidak perlu kecil hati, kita hanya tinggal di tempat yang tidak semewah saudara-saudara kita yang lain. Tapi kita pun tidak akan cemburu. Kenapa dia lebih daripada saya? Entah dia di atas level saya atau mungkin di bawah dari saya, atau saya yang paling bawah. Kita menerima berkat Tuhan apa adanya. Itulah kesempurnaan. Saya percaya bahwa kita pernah mungkin memiliki status yang begitu jelek dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam komunitas manapun, dalam jemaat. Mungkin kita merasa tertolak. Tetapi ketika kita menerima kasih Bapa di surga, itulah sempurna yang dari surga. Dan kita syukuri semuanya itu. Ketika saya banyak kali bicara, ketika kita ada pada posisi yang paling rendah, kita tidak patut merasa terhina. Sebaliknya ketika kita terangkat, kita tidak patut merasa termulia. Sebab segala kemuliaan itu dari Allah sendiri. Kita lihat bahwa peristiwa Bethlehem, peristiwa di kandang Bethlehem, itu tidak mengurangi kesempurnaan bayi. Karena yang ada di dalamnya adalah roh Allah. Sejak dia dilahirkan, bahkan masih dalam kandungan, itu sudah dari roh Allah. Dan roh Allah itu tetap ada dalam kehidupannya. Sekalipun nanti pada saat pembaptisan, baru ada kedengaran suara dari surga, sebuah pengakuan ilahi, dan itu terdengar dari surga, suara yang mengatakan, inilah anakku yang kekasih, padanya lah aku berkenan. Ketika kita menerima pengakuan ilahi seperti itu, kita yakin bahwa kita sedang menerima kesempurnaan Tuhan. Sempurna seperti Bapa di surga. Kita bukan harus terlalu mempercantik diri. Ya, kalau memang ada bisa mempercantik diri untuk ibu-ibu, untuk anak-anak muda, wanita-wanita memang harus percantik diri. Silakan, sedang oma tetap percantik diri. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab kecantikan dari Allah itu adalah sempurna. Kalau orang biar dia so make up kok nggak bisa senyum, tetapi saya biar dia so pergi di salon paling bagus. Siapa yang sekarang paling bagus? Cari ini ke salon paling bagus. Di sini ada tukang salon. Haleluya. Mau lewat Pak Ibu Yola ke salon. Kalau nak senyum, kalau hati itu lagi ada sesuatu, mau banding-bandingkan, mau tandingi sesuatu, mau tandingi orang lain, maka ini hati merasa terbakar, panas, dan kesempurnaan itu akan hilang. Sebenarnya kesempurnaan itu ada dalam hidup kita. Ketika kita menerima dengan penuh syukur, itu sebenarnya nilai sempurna dalam hidup kita. Saya sungguh meyakini malam hari ini saya tidak akan panjang lebarkan perenungan firman Tuhan. Ini baru garis besar. Berdoa bahwa ini akan terhubung dengan pembelajaran yang sudah beberapa minggu, 2-3 minggu barangkali, tentang gereja. Saya akan sambung ini. Bagaimana ketika
gereja itu ternyata ada ketakutan seperti jemaat Smyrna. Tuhan bicara jangan takut, berarti di situ ada ketakutan. Tuhan bicara setia sampai mati, berarti di situ ada potensi untuk mereka akan mundur dari Tuhan. Maka perintah itu datang. Ternyata untuk rasa takut itu adalah bukti bahwa kita belum sempurna. Ada rasa prihatin, itu justru bukti. Ada rasa minder, ada rasa kurang, itu sebenarnya bukti ketidaksempurnaan kita. Tetapi ketika kita tampil dengan roh kita yang menyala-nyala, maka sebenarnya kita sedang menikmati sempurnanya Tuhan, sempurnanya Bapa dalam surga. Sempurna yang dari surga itu ada di muka bumi. Ketika Yesus minta dalam doanya, diajarkan untuk berdoa, Bapa kami yang di surga. Berarti Bapa sempurna di surga. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Ketika datang kerajaan Allah, Allah tidak akan tinggalkan sempurna di surga. Dia akan bawa itu terjadi di bumi. Dan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di tempat ini hari ini kelahiran kesempurnaan. Sudah lahir beberapa waktu, sudah mungkin kita berbeda satu sama lain. Tetapi firman Allah mengingatkan, bukankah hal yang paling mungkin tidak dianggap orang, sebenarnya itulah kesempurnaan yang Tuhan sedang anugerahkan bagi kita. Di saat itu ada saatnya kita akan tampil. Bukankah Yesus ketika dia tampil pernah disambut dengan sorak hosana, mereka meletakkan permadani untuk dia lewati dengan daun-daun palem. Mereka soraki dia, menyatakan dialah raja. Dialah raja atas Israel. Dia naik seekor keledai. Mereka bersorak, tapi dia tidak tampilkan kesaktiannya, otoritasnya pada saat itu, karena masih ada satu hal yang harus dia genapi, yaitu dia harus mati, dia harus disiksa. Dan ketika dia diteror, ketika dia di hadapan sidang dihina, dimaki-maki, dia tidak pernah merasa kecewa, karena dia sedang memegang kesempurnaan Bapanya yang di surga. Sebab sebagaimana Yesus adalah sempurna, maka kita pun yang percaya di dalam namanya, kita sempurna adanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, katakan amin. Kami pribadi dan juga tentu semua jemaat saya, papanya Seli, bersyukur. Selamat ulang tahun Seli, 26 tahun. Tuhan berkati. Senyum terus Seli, orang dapat kuriki, ambil kue nanti sebentar habis ibadah. Ibu Lili tolong pandu untuk Seli, kasih hiburan pada dia. Mari kita lanjut dengan acara, kita masuk dalam doa. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Bahwa Yesus adalah pribadi yang begitu indah, mulia, dia ajaib, dia agung, dan dia mencintai kita, saudara dan saya. Haleluya. Dia mengampuni kita. Haleluya. Dia katakan dia
Tuhan, sehingga kami boleh sampai pada hari ini. Kami dapat merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Sebagaimana contoh yang Engkau telah tunjukkan kepada dunia dengan penuh kesederhanaan Tuhan. Terimalah kiranya apa yang kami lakukan malam hari ini Tuhan untuk Engkau, meskipun penuh dengan kesederhanaan Tuhan. Bahkan waktu yang sangatlah singkat untuk kami beribadah kepada malam hari ini, karena penuh dengan keterbatasan, sebagaimana keadaan dunia dewasa ini yang melanda kami semua. Terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu untuk kami semua Tuhan, sehingga kami boleh sampai pada malam hari ini. Kami banyak percobaan dalam perjalanan hidup kami di tahun ini Tuhan. Tahun yang penuh dengan bergejolak iman kami Tuhan. Kami benar-benar diuji untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Meskipun banyak halangan Tuhan di tahun ini untuk kami dekat dengan Engkau, tapi kami percaya dengan keyakinan kami Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan malam hari ini, kami akan jadi sempurna sama dengan Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang kami berkati. Berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Allah untuk kami dengan bersama. Bahkan sampai di mana jangkauan suara firman Tuhan malam hari ini dapat diterima dengan telinga-telinga umat Tuhan. Puji-puji nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami malam ini. Kami telah menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhan, kita akan letakkan korban persembahan sambil kita menyanyikan satu pujian. Rasa-rasa mau pulang. Haleluya, puji Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih atas setiap dukungan semua jemaat Tuhan untuk acara ini bisa terselenggara. Saya tidak bisa membalas, kami keluarga tidak bisa membalas banyak hal ya, jadi baik materi, dan ini memang maraton, lebih dari maraton. Puji Tuhan, sudah kecepatan tinggi untuk saya lihat jemaat cuma berapa, luar biasa. Enak coba bunyi di luar, mar di dalam terjadi sesuatu yang besar. Haleluya, katakan amin. Saya bangga Tuhan taruh jemaat yang luar biasa
militannya tidak di mulut tapi di hati. Kerjanya nyata luar biasa. Pak Set keluarga, Ibu Meti di depan sana, Ibu Gembala bilang mau ganti yang ada pinggiran kuning kata dari air Madidi yang ada. Puji Tuhan. Iya. Dia bilang cukup kedua, mungkin saya variasi kata. Puji Tuhan. Ini sudah indah sekali. Segala sesuatu yang dikerjakan saya bangga, ini sempurna. Saya tidak bilang yang mewah, yang mahal, tapi sempurna itu puas. Artinya sukacita. Terima kasih Sesiani juga luar biasa. Bro John. Ya, kami sangat bangga. Jadi kesan kami makin hari makin terasa bagaimana penyertaan Tuhan di tempat ini. Natal yang sangat dilarang di mana-mana berkumpul, tapi kita tidak bisa dilarang karena hati kita. Dan memang nak wajar melarang orang begini. Tetap pakai masker walaupun nanti makan, tetap jaga jarak. Karena orang nak banyak mau saling mengungkap rasa suka, rasa bahagia. Apalagi saya tidak kasih hadiah dapat lukis kecil. Nanti sesudah doa tutup mau pandu khusus saya nanti mungkin ditolong pandu sebentar ya. Jadi terima kasih, saya sungguh bangga sebagai gembala. Tuhan kasih jemaat yang saya harus katakan ini adalah jemaat sempurna. Saya tidak mengatakan bahwa jemaat itu aneh-aneh, karena yang penting kita di hadapan Tuhan. Tuhan terima kita apa adanya, dan kita terima karya Tuhan besar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kami juga pribadi gembala menyampaikan kami keluarga Rudian Lendong Bela kalau ada kesalahan, ada kekurangan, banyak yang mungkin di pandangan kasat mata, sadar tidak sadar, ada yang cukup aneh juga, apalagi di hadapan Yola dan anak-anak bilang nih mami yang papi kali aneh-aneh. Stop. Mohon maaf ya. Selamat Natal hari ini, besok, dan menjelang tahun baru. Selamat bersuka cita. Biar cuma berkupas siar di rumah satu-satu datang. Ini anak dapat ampau, terima kasih. Karena sebesar toh. Haleluya. Cuma dia mau dapat ampau karena dia masih wajar dapat ampau. Haleluya. Kalau tak dapat papi dan mami, ada tante Meti, ada oma. Haleluya. Nanti kurang mau handle. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kami sampaikan sekali lagi selamat Natal, selamat bersuka cita, bergembira, tetap semangat. Tuhan kembalikan segala jeri payah, jeri lelah, sampai lah sekali tadi malam makannya tidak pakai lampu, lihat ini semua. Haleluya. Habis tinggalkan ini PC bagi di muka. Puji Tuhan PC tidak masuk. Haleluya. Sangat-sangat berkesan hari ini. Dan ini memang yang saya rasa puas sekali. Sungguh sukacita luar biasa. Nyana undang, nyana ada orang tahu, cuma orang dengan Tuhan yang tahu. Puji Tuhan, yang di Josa Bantar, orang merasa mesra dalam keluarga Immanuel di tempat ini. Mari kita akhiri saja doa dengan doa tutup, dan sebentar nanti untuk acara khusus bagi Sally yang hari jadi. Puji Tuhan, mari kita berdiri semua. Bagi
yang maha mulia, Bapa yang maha agung, maha kuasa, Bapa yang penuh kasih setia kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami tahu dan kami meyakini bahwa kami menjadi sempurna seperti Bapa di surga, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang dikasihi. Terima kasih Tuhan, ibadah perayaan Natal di tempat ini, ibadah pohon terang yang sudah kami lakukan. Hati kami begitu bergelora, digerakkan oleh roh yang menyala-nyala, Roh Kudus yang membakar semangat kami, sehingga kami penuh sukacita. Turunlah damai sejahtera yang dari surga, memenuhi kami pribadi dan keluarga, bahkan jemaat di tempat ini. Kami doakan Tuhan buat seluruh umat Tuhan di tempat ini, keluarga demi keluarga, keluarga Kampung Elang, Makabimbang, Pak Set, Ibu Lili, anak Dio, dan juga anak-anak yang ada di tempat mereka masing-masing dalam keluarga mereka. Tuhan lindungi sertai, berkat Tuhan nyata dan makin hari makin sempurna kehidupan mereka dalam melayani Tuhan. Sukacita yang membara tetap dan terus dibangkitkan oleh Roh Kudus dalam hidup mereka. Tuhan lihat juga omak momongan Kanjiman yang usia lanjut tapi bersemangat hari ini, malam ini hadir bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadirkan orang tua seperti ini menjadi inspirasi bagi kami bahwa Tuhan bekerja sempurna bagi kekasih ini dan juga bagi kami semua. Ibu Meti Momongan, semangat yang terus membara juga untuk dia, sekalipun ada pergumulan dalam keluarga, untuk keinginannya keluarga menjadi satu keluarga Tuhan. Itu akan terjadi, kami imani ini akan pasti terjadi. Tuhan akan nyatakan waktu Tuhan akan terbaik terjadi dalam hidup mereka. Ibu Yola dan juga kedua anak Yuli dan juga Helen, anak-anak yang masih muda tapi punya kekuatan iman, punya pemahaman yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Mereka adalah anak-anak rohani kami, mereka adalah anak-anak Allah, mereka adalah anak-anak yang berjaya di masa depan nanti. Pakai Ibu Yola Tuhan untuk dia tetap menerima segala keberadaan hidupnya dengan selalu penuh syukur di hadapan Tuhan. Sempurnalah segala keinginannya, sempurnalah segala pekerjaannya, segala profesi yang dijalani, semuanya akan selalu mendatangkan rezeki dan juga mendatangkan sukacita besar. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga keluarga Melenggang Baso, Rucon Sesjeni, juga anak-anak, dimanapun anak-anak mereka berada, dan juga cucu-cucu mereka. Keluarga ini adalah keluarga berkat Tuhan, keluarga yang selalu berpegang pada janji Allah. Sempurna janji Allah dalam hidup mereka, sempurna karya Allah dalam hidup mereka. Demikian juga sempurna setiap karya mereka buat semua orang, menjadi berkat bagi semua orang. Pak Obed dan juga Ibu Veronica yang ada di Sangir sana, mereka sudah bepergian beberapa hari yang lalu. Kami percaya selamat menyertai mereka, selamat yang dari Tuhan, pertemukan dengan keluarga besar mereka yang ada di Sangir. Sukacita mereka juga tetap membara di dalam mengiring Tuhan dalam rumah tangga yang masih muda, tetapi terus ada benar dan sungguh ajaib di dalam Tuhan. Kami teringat juga kekasih yang mungkin masih dalam gangguan kesehatan, Ibu Nona Momongan, juga pemudi Jil yang bersama-sama dengan Tante Nona. Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan terjadi. Ada kesaksian bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kekasih dan keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga ini, doa kami. Hari ini juga kami percaya Tuhan teguhkan, sempurnakan anak kami hidupnya, Seli, Prisciliana Rugian, yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Dia berjaya di dalam Tuhan. Sekalipun dia mungkin pendiam, tetapi sukacita selalu ada dalam hidupnya. Kami merasa selalu ada berkat lewat anak ini, lewat anak yang kami kasihi dan juga Tuhan mengasihi dia. Dia banyak membawa berkat dalam keluarga kami dalam pelayanan. Pakai dia Tuhan lebih dahsyat dengan apa adanya untuk dia berkarya bagi Tuhan. Dia berkarya untuk Tuhan, dia berkarya untuk keselamatan banyak orang. Terima kasih anak-anak kami semua, harapan juga Jessica, Tuhan selalu sertai mereka. Kehidupan masih muda mereka selalu diserahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Terima kasih Bapa, jadilah kami semua keluarga yang dikehendaki, yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih pelayanan di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Kami juga doakan pemerintah bangsa negara kami, khususnya daerah-daerah yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Utara ini, yang banyak yang terpapar dengan COVID-19. Warga masyarakat baik yang ada isolasi mandiri, bahkan yang dirawat di rumah sakit. Tuhan lihat pergumulan daerah dan bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa lain juga mengalami. Kami percaya ada saatnya peristiwa-peristiwa yang tragis ini akan berakhir ketika Tuhan menghendaki. Tetapi Tuhan arahkan kami untuk lebih sempurna pengiringan kami di dalam Tuhan, dengan tidak merasa gentar, tetapi kami taat juga kepada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, untuk kami bisa melindungi diri dan melindungi orang lain. Terima kasih Bapak. Gereja GPKDI, Sinode Pusat Daerah dan juga wilayah, bahkan gembala-gembala jemaat lokal, kami taruh dalam tangan Tuhan. Jadilah gereja sebagai wadah yang murni melayani untuk kerajaan Allah, untuk mengarahkan umat-umat Tuhan benar-benar murni di dalam mencari Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Setiap persembahan yang sudah diulurkan oleh umat-umat-Mu, persembahan untuk perayaan Natal ini, biarlah ini dikuduskan menjadi mulia dan lebih mulia hari demi hari di hadapan Tuhan dan dalam kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur, kami akhiri, dan sebentar ada acara khusus bagi anak Seli. Kami percaya Tuhan menyertai, bahkan untuk acara selanjutnya Tuhan tetap sertai. Mari angkat tangan, terima berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Putra yang tunggal, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan, perlindungan Allah Roh Kudus, damai sejahtera Natal Yesus Kristus menyertai kita semua mulai malam ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Tetap menunggu makan sebentar. Mari Ibu Lili lanjutkan. Ya, kasar ada PHK. Bukis terus terbuka. Nah, ini ada DPA namanya kita. Nah, itu baru betul. Tadi tambah balik jadi 62. Haleluya. Sesuatu yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi keluarga Bapak Gembala, terlebih khusus pemudi Seli. Tuhan anugerahkan usia yang ke-26. Sebelum pemasangan lilin, dimohon Seli untuk bersaksi. Saksi sudah jodoh. Buka Jo itu, please. Buka dulu. Buka selepas supaya bagus. Selepas Pak. Shalom, Halo. Haleluya. puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, anugerah-Nya selalu nyata dalam kehidupan kami di dalam keluarga. Secara khususnya saya sangat bersyukur kepada Tuhan di mana hari ini Tuhan boleh tambahkan usia setahun lagi, boleh genap usia 26 tahun. Kecil. Sebenarnya mau bilang 20 masih boleh tuh. Iya. 13. Bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan saya secara pribadi. Tuhan selalu menyertai saya di setiap tanggung jawab yang Ia percayakan kepada saya, dari saya kecil, dari saya sekolah hingga
hingga saya boleh hingga saya boleh dipercayakan untuk bekerja selama setahun lalu dan boleh menjalankan bisnis. Kristi Edne. Tuhan, itu saja. Terima kasih juga kedua orang tua yang selalu ada untuk saya, untuk dalam hal mendidik, dalam hal dalam setiap saya menjalankan tugas tanggung jawab. Mereka tetap selalu ada mensupport dan tetap selalu pokoknya selalu ada dalam suka duka. Puji Tuhan, jangan tolong ya, kamu menyanyi minjol. Gak siap lagu. Keluarga Jo. Jessica. Tuhan Haleluya. memberkati Puji Tuhan. kesaksian dari Sally. Dan saatnya kita akan memasang lilin. Sally maju ke depan bersama dengan mama papa.
ke-26. Itu tandanya usia yang sudah dewasa. Dewasa di dalam iman. Ya. Persilakan. Sambil memasang lilin, kita lakukan ujian. Pasang lilinnya. Pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun. Ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sempurna, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Silakan duduk. Demikianlah pemasangan dinding. Dan selanjutnya kita akan makan bersama. Nanti Ibu Yeni berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau yang ada di tempat yang maha tinggi, selalu memandang kehidupan kami. Sampai saat ini kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, yang selalu kuat diberkati Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan di penghujung tahun saat ini Tuhan. Kami semuanya dengan satu ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Karena Engkau begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Selain kami selalu datang lebih dan lebih setia, untuk kami lagi lebih merendahkan hati, kami lebih lagi merendahkan diri kami, untuk kami selalu hidup bersama-sama dengan-Mu, selalu hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus baharui selalu kehidupan kami semuanya, agar benar-benar Tuhan kami selalu dipulihkan dari segala berbagai macam masalah, pergumulan, sakit, penyakit Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan ada campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan pribadi kami lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami Tuhan dihadapkan dengan berkat jasmani untuk dapat memberikan kekuatan tubuh kami boleh menjadi sehat, kuat, baru diberkati Tuhan. Sebelum kami akan santap kasih bersama ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sudah memberkati tangan-tangannya yang sudah mengerjakannya. Bukan cuma 90-60 kali lipat, tetapi 100 kali lipat ganda yang Tuhan Engkau nyatakan, berkat-berkat surgawi yang Engkau turunkan bagi hamba-Mu Tuhan di tempat ini, yang boleh dapat untuk melayani kami malam ini. Begitu juga dengan pemudi Seli yang berbulan tahun, Engkau sudah tambahkan usia yang baru bagi dia, boleh menjadi usia yang ke-26 tahun. Di masa mudanya Tuhan saat ini Engkau berkati, di mana dia pergi dan berada Tuhan senantiasa Engkau sertai. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Seberapa banyak umat-umat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami akan santap kasih bersama. Kuduskan makanan minuman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
kan. Oma sehat terus. Oma. Oh iya kan.